Shalom, Selamat pagi. Anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita kembali berjumpa di ibadah online Anak Sekolah Minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala 6 Juni 2021. Ibadah saat ini dipimpin oleh Ibu Lili dan Ibu Ares dan musik oleh Kakak Kesya. Nah, anak-anakku semua, saat ini kita bersyukur pada Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu yang cerah. Anak-anakku sudah mandi, berpakaian rapi, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, persembahannya. Nah, gimana kabarnya hari ini? luar biasa. Anak-anakku semua, kita bersuka cita ya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Semua berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita akan datang pada Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami beribadah Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan serahkan ibadah online Sekolah Minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala dari awal hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati dan urapi dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Ibu Lili, Ya, nah, kita beribadah, kita harus menjaga kesehatan. iya. Ya. Apa Kita itu Bu Lili? Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya. Anak-anak sudah pakai masker enggak? Pakai masker, Ya, dan terus rajin mencuci tangan terus dan jaga jarak. menjaga jarak. Ya, supaya kita sehat semua ya, Ya. anak-anak. Nah, Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan dengan menyanyikan I Love You Jesus. ya. Ya, semangat ya anak-anak, kita bangkit berdiri. Ikuti gerakan dulu. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing aloud, deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep,
semua, kita harus mencintai Tuhan Yesus, ya Bu Lili? Iya. Iya, karena Tuhan Yesus juga Sayang sama kita. sayang sama kita, cinta sama anak-anak semua. Nah, anak-anakku semua, minggu lalu ada ayat hafalan Bu Lili. Iya. Ya, ada teman-teman kita yang sudah mengirim videonya. Nah, mari kita saksikan bersama ya Mendengarkan, iya. video teman-teman kita yang sudah dikirimkan. Yuk kita saksikan bersama. Ini dia. Ini dia. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Eyunike Noela Lasti. Saya akan membacakan ayat hafalan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 14 hingga ayatnya 15. Jangan bersinar dan jangan mencuri. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 14 sampai 15. Jangan berzina, jangan mencuri. Terima kasih. Shalom. Nama saya Dan dari kelas kecil. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 14 sampai 15. Jangan bersinah, jangan mencuri. Terima kasih. Shalom, nama saya Gisela. Keluaran 20 ayat 14 sampai 15. Jangan berzina, jangan mencuri. Terima kasih. Shalom, nama saya Dolphy dari kelas kecil. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 14 sampai 15. Dan bersinar dan mencuri. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Nama saya Resha Airen Belvania Borotoding. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 14 sampai 15. Bunyinya, jangan bersinah, jangan mencuri. Terima kasih, Shalom. Dadah. Teman-teman, nama saya Amoresha Ramba. Saya akan menghafal Keluaran 20 ayat 14 sampai 15. Jangan bersinah, jangan mencuri. Bye teman-teman. Shalom, nama aku Christine. Aku kelas kecil. Keluaran pasal 20 ayat 14 sampai 15. Jangan bersinah dengan jangan mencuri. Oke, bye-bye. Nama saya Gadisa Rela Alfa Sharon. Saya akan menghafalkan firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran 20 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Jangan berzina, jangan mencuri. Terima kasih. Shalom. Ya, anak-anak, demikianlah Ya. hafalan teman-temanmu yang sudah mereka kirimkan dan sudah kalian saksikan. Ya, pintar-pintar semua ya menghafal ayat hafalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang lain juga nanti minggu depan ikutan ya. Ya. Jangan cuma itu-itu saja, harus bertambah Semangat terus Nah, ya. supaya Tuhan Yesus dimuliakan dan dipuji. Oke, anak-anakku semua, kita saatnya mendengarkan. untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Pujiarti. Nah, sebelumnya kita akan memuji muliakan nama Tuhan untuk menjambut cerita firman Tuhan dengan memujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirah
Shalom, selamat pagi anak-anak yang di rumah atau yang berada dimanapun. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kedua dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Kebun anggur Nabot. Kita akan saksikan videonya. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, kita sudah saksikan bersama-sama video tentang cerita Alkitab tentang Raja Ahab dan kebun anggur Nabot. Nah, dalam cerita ini siapa yang serakah? Yang serakah adalah Raja Ahab. Dia sudah kaya tetapi masih menginginkan kebun anggur Nabot. Kemudian siapa yang bersaksi dusta? Ya, yang bersaksi dusta adalah 2 orang dursila yang disuruh oleh suruhan Ratu Isabel, istri Raja Ahab, untuk berbohong dan bersaksi dusta bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja, sehingga Nabot dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Kemudian siapakah yang diutus Allah untuk menasehati Raja Ahab? Yaitu Nabi Elia. Nabi Elia diutus Allah untuk menasehati Raja Ahab. Raja Ahab telah melanggar perintah Tuhan. Tetapi Raja Ahab menyesali akan kesalahannya dan bermohon kepada Tuhan untuk diampuni. Raja Ahab menyesali akan perbuatannya.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak tidak boleh serakah. Ketika anak-anak bermain dengan kakak, dengan adik, bersama-sama dengan teman-teman, bermainlah dengan baik dan tidak boleh berebutan atau bertengkar. Dan juga kita tidak boleh berbohong dan berdusta kepada orang tua, kepada ayah ibu, kepada kakak, adik, dan teman-teman kita. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang selalu taat kepada Allah dengan sempurna dan mati di kayu salib menggantikan kita orang-orang yang berdosa agar dosa-dosa kita diampuni. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan kita adalah hukum yang ke-9, terdapat dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan ingat kita menghafal ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih anak-anak. Salam. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pujiarti. Nah, Ibu Lili, tadi firman Tuhannya tentang apa? Jangan berdusta. Ayat hafalannya Dari ingat? Ya, dari Keluaran pasal 20 Ya, ayat 20 6. ayat 6. Bunyinya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Anak-anakku semua jangan lupa dihafalkan, lalu dikirimkan ke gurunya masing-masing. 10 pengirim pertama akan ditampilkan di ibadah online minggu depan. Nah, anak-anakku semua, kita akan respon firman Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan, nama Tuhan dengan menyanyi, Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong
Tak boleh Tak boleh bohong. harus berkata yang Ya, benar. harus berkata yang benar ya. Karena kita anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, anak-anakku semua, kita akan duduk manis kembali, duduk yang rapi ya. Ya. Nah, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Anak-anakku sudah siapkan persembahannya? Bagaimana persembahannya Bu Lili? Ya, persembahannya Ya, ada dua ada ya dua. anak-anak. Lalu kita masukkan ke Ya. kantong persembahan, terus kita berikan kepada orang tua kita Untuk untuk dibawa. dibawa di ibadah minggu depan di Ya. gereja. Iya. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan memuji nama Tuhan, beri syukur. Bila syukur, beri syukur, saat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anakku semua, kita akan siap berdoa untuk Tuhan. Nanti doa syafaat dan doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Reski Gunawan STH. Dengan kasih disilahkan. Ya anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Oleh karena itu kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami bersyukur pada saat ini Tuhan, ada waktu yang indah bersama anak-anak sekolah minggumu. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan, walaupun di rumah saja. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami pada saat ini menjadi pujian yang berkenan di hadapan Engkau sendiri. Berkati juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini Tuhan, yang mengajarkan kami tentang kejujuran, supaya kami mampu selalu hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, walaupun kami selaku anak-anak-Mu belum sempurna untuk bisa memahami firman-Mu dengan baik. Namun biarlah lewat pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus sendiri akan terus menuntun kami, mengarahkan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini. Dan kami juga bersyukur lewat ibadah kami pada saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami Tuhan sebagai tanda sukacita kami atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati persembahan syukur kami Tuhan, biarlah persembahan syukur kami ini Tuhan dapat digunakan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Dan yang masih ada dalam kehidupan kami masing-masing, berkati kami, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu mengelolanya dan baik, menggunakannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang, bagi teman-teman yang ada di sekitar kami. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terkhusus Tuhan kami mendoakan akan keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Pimpin dan sertai mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, anugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka juga merasakan berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang masih dalam tahap pertumbuhan, biarlah hari semakin hari juga Tuhan semakin bertumbuh, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, sehingga dengan kedua orang tua yang tetap mendidik, membesarkan anak-anak-Mu ini Tuhan, suatu kelak juga mereka dapat mengakui Engkau secara pribadi, bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka.
Berkati juga anak-anak sekolah minggumu yang sudah duduk di bangku pendidikan dalam perjuangan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan, anugerahkan mereka kebijaksanaan, kepintaran, sehingga suatu kelak juga mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggumu yang sedang ulangan di sekolah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, ingatkan kembali apa yang mereka sudah pelajari selama ini, sehingga ketika mereka mengisi lembaran soal-soal yang diberikan oleh guru, mereka mampu mengisinya dengan baik, dengan rasa takut akan Engkau, dan nama-Mu akan terus mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengasuh dan guru-guru sekolah minggu yang tetap setia untuk mengasuh dan mendidik anak-anak sekolah minggumu di jemaat Tantam Pemala ini. Anugerahkan mereka juga Tuhan terus kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia, kerjasama yang baik untuk lebih menumbuhkan lagi iman anak-anak sekolah minggumu di jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk pengasuh sekolah minggumu yang sedang bergumul, yang dalam kelemahan tubuh, Kak Ani, Ibu Suasa dan Ibu Yuliana yang dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan. Berkati mereka Tuhan, pakai obat-obatan yang mereka konsumsi pada saat ini, pakai orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan bahkan makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap harinya. Biar lewat semuanya itu Tuhan, Engkau pulihkan mereka, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh sama-sama kembali untuk memuji dan mengagungkan nama Engkau dalam ibadah sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang tetap setia dalam ibadah live sekolah minggu. Berkati mereka juga Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memperlengkapi mereka Tuhan dalam setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Sehingga talenta itu Tuhan mereka fungsikan, mereka hanya gunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kami, seluruh kehidupan kami hari ini, seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggumu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita ya, Bu Ares ya. Kita akan menutup ibadah kita. Iya. Sebagai kita memuji nama Tuhan satu lagi. Sebagai anak-anak yang diberkati ya, kita memuji nama Tuhan, aku diberkati. Kita pujikan aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anakku semua, kita akan dipimpin lagi berdoa untuk doa berkat oleh Bapak Pendeta Reski Gunawan STH.
Anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anakku semua yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kita sudah muji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dan tetap menjaga protokol kesehatan. Apa itu Bu Lili? Mencuci tangan, ya, memakai masker dan tetap menjaga jarak. Ya, terima kasih terima untuk kasih semua ya, pihak, untuk semua pihak yang telah terlibat pada ibadah ini. Iya. Anak-anakku semua, demikianlah ibadah online Sekolah Minggu GEP Sultra Jemaat Antang Pomala tanggal 6 Juni 2021. Sampai jumpa kembali. Shalom.